Ya, kita pantau bagaimana kondisi banjir dan juga penanganan pasca banjir di sejumlah lokasi. Kita sapa rekan-rekan yang ada di Sukabumi, Jawa Barat dan juga yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Sukabumi terlebih dahulu, ada Putri Lestari di sana. Selamat siang Putri. Putri, bagaimana pasca banjir di Sukabumi? Apa kemudian antisipasi dan juga penanganan yang berlangsung hari ini? Ya baik Ferdi dan juga Fahada, memang ada 6 desa yang terendam banjir bandang di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, di mana desa yang paling parah adalah di tempat saya mengabarkan sekarang, yakni ada di Desa Cikahuripan, di mana tadi saya juga sudah sempat berjalan menuju para warga atau rumah-rumah warga di sini, dan memang banjir bandang ini terjadi pada Senin sore menuju malam hari, dan ketinggian ini mencapai 2 meter atau setinggi dada orang dewasa. Dan di sebelah saya ini merupakan salah satu dari rumah warga yang saya temui yang ada di Desa Cikahuripan, di mana tadi saya sudah berkomunikasi dengan warga di sini, pemilik dari rumah di belakang saya ini, Pak Dudun, yang menyebutkan bahwa ia tidak sempat untuk menyelamatkan barang berharga dia. Apabila bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini merupakan barang-barang dari Pak Dudun yang tidak sempat diselamatkan. Ia bersama dengan ketiga anaknya berhasil menyelamatkan diri, namun memang tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dudun sendiri, barang-barang berharganya tadi seperti mobil, motor, ini adalah kumpulan dari baju-baju dari keluarga Pak Dudun beserta anaknya, HP beserta barang-barang penting, dokumen penting lainnya tadi saya sudah berkomunikasi, ini tidak sempat diselamatkan. Dan saya sudah bersama dengan Pak Dudun sendiri untuk mengetahui bagaimana kronologi mengenai banjir bandang. Selamat siang Pak Dudun. Selamat siang, Bu. Pak Dudun, izin boleh apabila bisa saya bertanya, apakah saat banjir bandang ini Pak Dudun ada di lokasi di rumah ini? Kebetulan pas waktu banjir saya ada di rumah. Ada di rumah itu kumpul karena hujan sedang, nggak begitu deras. Nunggu anak sekolah yang satu lagi yang SMA, karena tujuannya mau makan gitu ya, makan siang. Setelah itu anak datang santai biasa. Ada orang yang teriak, semua mengungsi. Habis bilang semua mengungsi, anak saya keluarin, air udah sebetis. Nah anak saya yang satu yang namanya yang paling gede Cinta, dia nggak mau ninggalin empahnya, sampai nangis. Dia bilang nggak mau ninggalin empah, nggak mau ninggalin empah, kayak gitu ya. Ada tetangga lewat, dibawalah, diseberangin ke air yang deras itu. Pas dilihat di depan yang di samping desa, air bagaikan sungai yang begitu sangat deras. Di situ saya nggak inget apapun, cuman anak yang saya selamatin. Anak selamatin. Saya balik lagi ke lokasi, yaitu di teras. Saya udah ketiban oleh 2 kendaraan sepeda motor. Lalu saya berdiri, pegang rumah udah bergetar karena kencangnya arus. Udah di situ tidak ada satupun yang selamatin. Biasanya saya itu dompet, ini semua enggak. Cuman baju. Sampai saat ini saya maaf belum ada yang ganti. Itu. Oke Pak Dudun, saya turut bersedih tentang kejadian banjir bandang ini. Kalau boleh dijelaskan, ada dokumen penting apa sih Pak yang raib oleh banjir bandang tersebut? Banyak dokumen kendaraan, dokumen rumah, terus ada dari laptop, ada dari file komputer, HP, kendaraan saya, mobil terjebak di depan desa, mungkin pada tahu ya, baru dievakuasi kemarin sama pihak relawan. Banyak. Oke Pak, lalu setelah ini kan rumah Bapak nih tidak bisa ditempati untuk sementara waktu, kira-kira Bapak mengungsi kemana sih Pak? Saya ngungsi ke rumah ponakan yang ada jauh dari lokasi. Oke, dan terakhir Bapak, mungkin ada bantuan apa sih Pak yang dibutuhkan oleh para warga di Desa Cikahuripan ini mengenai banjir bandang? Untuk saat kejadian ada dari pihak instansi Muspika ataupun dari Muspida datang ke sini membantu evakuasi sama bawa makanan gitu. Barang-barang apa yang kira-kira dibutuhkan nih Pak untuk Bapak sendiri dan untuk anak-anak Bapak? Untuk saat ini saya butuhkan itu alat sekolah. Tidak ada satupun yang tersisa. Mohon maaf untuk sekolah yang Sabda Cinta dari kampus, mohon maaf tidak bisa sekolah karena
semua barang pun nggak ada, semua hancur. Mohon maaf untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kebijakan, tidak bisa untuk melanjutkan dulu sekolah saat ini. Oke, Pak Dudun, semoga banyak bantuan yang datang dari pemerintah dan diganti yang lebih baik ya Pak ya. Nah itu Terima kasih juga buat Bapak-bapak polisi dari semua instansi yang ada di sini udah membantu kami. Dari situ Pak, terima kasih semuanya. Ibu juga terima kasih ya. Pak ya. Udah bisa sampai ke sini. Ya, nah itu baik Ferdi dan juga Fahada, wawancara singkat saya bersama dengan Pak Dudun. Memang apabila bisa Anda lihat rumah Pak Dudun ini sudah tidak ada yang tersisa, tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan karena penuh dengan lumpur. Walaupun banjir bandang sudah surut, ini namun sisa-sisa lumpur apabila bisa saya rasakan di sini ini masih banyak sisa-sisa lumpur yang menggenang. Dan memang tadi saya sudah sempat melihat juga banyak sekali bantuan baik dari kepolisian maupun dari instansi terkait yang memang sudah mulai membersihkan puing-puing dan juga lumpur-lumpur yang ada di Desa Cikahuripan di tempat saya mengabarkan sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Desa Cikahuripan, Sukabumi, Jawa Barat. Kembali kepada Anda, Ferdi dan Fahada Indi di studio. Masih dari Sukabumi, Jawa Barat pemirsa, kita akan pantau juga bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian bersama dengan rekan Rizky Gustana. Rizky, silahkan dengan informasi terbaru dari posko pengungsian. Saat ini saya berada di posko Gustana bersama para sahabat di mana posko ini adalah dari beberapa bantuan untuk kebutuhan logistik para korban bencana yang terjadi di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Bersama ini saya sudah berada dengan Pak Camat. Pak Camat, bagaimana penanganan saat ini untuk korban bencana yang terjadi di Kecamatan Cisolo? Ini disampaikan realisasi pasca terjadinya pandemi di Cisolo yang kita tahu bahwa perkampungan di Tubuh desa Cikahuripan dan mengakibatkan kurang lebih 500 kakak 1.500 jiwa terdampak. Hal ini menjadi catatan cuaca yang intensitas tinggi serta diakibatkan tanggul yang jebol. Begitu kondisi di posko di sana yang berada di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi di sini. Baik, itu dia pemirsa laporan dari Rizky Gustana dari posko pengungsian di Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Putri Lestari masih dari Sukabumi, Jawa Barat.